Agar program manajemen kebersihan menstruasi dapat berjalan dengan baik di lingkungan sekolah dan madrasah, maka semua pihak harus terlibat, mulai dari guru hingga siswa, agar siswa dapat membantu temannya yang mengalami menstruasi, khususnya bagi mereka kader kesehatan remaja untuk tingkat SMP dan madrasah sanawiyah, dan dokter kecil untuk tingkat SD dan madrasah ibtidaiyah. Maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah 1, membaca dan mendiskusikan buku komik MKM untuk tingkat SD, membaca dan mendiskusikan buku cerita MKM untuk usia remaja. Informasi mengenai MKM disesuaikan dengan tingkat umur dan pemahaman. Komik MKM memiliki bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti disertai gambar dengan warna yang menarik. Para dokter kecil dapat membaca dan memahaminya terlebih dahulu, barulah kemudian menerangkan kepada temannya atau berdiskusi dengan temannya mengenai MKM. Sedangkan buku cerita MKM memiliki alur cerita dan informasi yang lebih banyak. Buku ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional siswa usia remaja, namun tetap ditampilkan dengan cerita dan visual yang menarik. Jalan cerita dalam buku tersebut memberikan kader kesehatan pemahaman yang mendalam tentang MKM dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan dan kebersihan. Kader kesehatan juga dapat mendukung teman-temannya dengan menyosialisasikan buku cerita MKM tersebut kepada teman-temannya. Langkah kedua, menjelaskan berbagai contoh pembalut. Para kader kesehatan dan dokcil dapat menjelaskan dan menunjukkan berbagai macam pembalut, yaitu pembalut sekali pakai dan pembalut kain yang dapat dipakai ulang. Serta menjelaskan cara membungkus pembalut yang sudah dipakai dan bagaimana cara membuangnya. Langkah ketiga, menggunakan apron kesehatan reproduksi. Apron ini menampilkan visual organ reproduksi wanita, sehingga siswa dengan mudah dapat menunjukkan dan menjelaskan apa yang terjadi pada saat menstruasi, serta menunjukkan proses yang sangat sehat mengenai kesehatan biologis perempuan. Jadi di Cilemak ini yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah jalan masuknya sperma dan jalan keluarnya lahir bayi. Yang kedua ada ovarium. Ovarium ini adalah tempat produksinya sel telur atau ovum. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini adalah tempat pembuahan dan pembuahan sebelum memasuki rahim. Dan di rahim ini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Menstruasi terjadi ketika dinding rahim menebal dan tidak adanya sel telur di ovarium, maka dinding rahim ini akan melebur sehingga menyebabkan menstruasi. Langkah keempat, mengunduh dan menggunakan aplikasi Oki. Aplikasi Oki adalah aplikasi yang dapat membantu remaja putri untuk memantau siklus menstruasi, serta berisikan informasi kebersihan dan kesehatan menstruasi. Para kader kesehatan remaja dapat menyosialisasikan dan menunjukkan cara penggunaannya kepada teman-temannya. Jadi, untuk menjamin program MKM berjalan dengan baik di sekolah, ingat keempat langkah ini. 1. Membaca dan mendiskusikan buku komik atau cerita MKM. 2. Memperlihatkan contoh-contoh pembalut. 3. Menggunakan apron kesehatan reproduksi untuk menjelaskan proses reproduksi. 4. Menyosialisasikan penggunaan aplikasi Oki. Menstruasi nyaman, aktivitas belajar pun tenang.